Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang tak berkesudahan dalam kehidupan kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengabdi kepada-Nya, untuk boleh datang kepada Tuhan. Bukan suatu kebetulan kita boleh ada di tempat ini, tetapi karena anugerah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bukan tubuh kita saja, bukan hanya sekedar jasmani kita saja yang menghampiri rumah Tuhan, tetapi marilah kita berikan hati kita, kehidupan kita, dan seluruh hati kita. Mari kita naikkan setiap pujian kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nyatakan bahwa Tuhanlah penyunan hidup kita. Dialah yang menciptakan kehidupan kita dan membuat kehidupan kita boleh ada sampai sekarang. Mari kita berikan hati kita, kita nyatakan melalui pujian kita. Di akhir pujian kita bersatu di dalam doa pembukaan. Kau penjunan hidupku, hatiku serahkan. Engkaulah masa depanku Tuhan, Engkaulah masa depanku. Ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Sekarang kita pujian dari awal. Kau penjunan hidupku, hati kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Engkaulah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan. Murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus Tuhan. Tuhan ini seluruh hidupku ku serahkan bagi-Mu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jadikanku kudus dan berkenan. Murnikan hatiku seperti-Mu, serupa dengan-Mu, Yesus. Tuhan, Kau penjunan hidupku, Kau penjunan hidupku. Hati kami serahkan seutuhnya kepada-Mu, hatiku serahkan seutuhnya. Engkaulah masa depanku, ku persembahkan seluruhnya. Yesus, Yesus, jiwaku aman dalam tangan-Mu Tuhan.
Yesusku, ini kerinduanku, jahitanku, kudus dan berkenan. Hatiku Tuhan, berikan hatiku serupa denganmu, Tuhan. Tuhan ini seluruh hidupku, ku serahkan bagimu, oh Yesusku. Ini kerinduanku, jahitanku, kudus dan berkenan. Pulihkan hatiku sepertimu, serupa denganmu, serupa denganmu, serupa denganmu, Yesus, serupa denganmu, Yesus. Kita bersatu di dalam doa pembuka. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengar. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Pulihkan hati kami Tuhan. Pulihkan hati kami dengan kasih-Mu. Biarlah hati kami bisa menjadi seperti-Mu. Kuduskan kami Tuhan. Mari kita nyatakan pujian kita. Dan di akhir pujian kita, dengan hormat Bapak Guru PG memimpin kita di dalam doa hari. Katakan, pulihkan, pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah Tuhan, bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti kekudusan-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku, Tuhan. Tuhan ini rinduku, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatiku, kudus berkenan, kudus berkenan bagimu. Bagaikan emas, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku seluruhku. Biarku menjadi ciptaan baru, bebas dari yang jahat, bebas dari semua yang jahat. Serupa denganmu, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku. Saya masih bangkit berdiri. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami dengan kasih-Mu. Haleluya. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih. Bentuklah, bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti kekudusan-Mu. Kekudusan-Mu memenuhi. Tuhan ini rinduku, Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti
seperti hatiku, tulus berkenan, tulus berkenan bagai emas yang murni, bagaikan emas yang murni, penuh hatiku selalu. Ya ku menjadi ciptaan bebas, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu Tuhan, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, tuluskan hati. Lebih sungguh katakan, ubah hatiku seperti hatimu, tulus berkenan, tulus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, penuh hatiku selalu. Ya ku menjadi ciptaan yang baru, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, tuluskan hati, sucikan ku Tuhan, sucikan ku, tuluskan hatiku Tuhan. Katakan, Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, kau membentuk rencana. Bapa ajarku, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan, Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang bahagia, menjadi emas yang murni, kau membentuk rencana. Bapa ajarku, Bapa selalu semua kasih yang selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Itu doa dan kerinduan kami di hadapan Tuhan. Kami mau dimurnikan seperti air yang suci dan kudus seperti Engkau. Di sepanjang hidup kami, kuasa Allah dalam duka, dan terlebih di sepanjang minggu ini, kemurahan Tuhan melingkupi hidup kami. Kami boleh berjalan, beraktivitas, dan melakukan semua apa yang telah kami lakukan di sepanjang.
merasakan Tuhan bersama-sama dengan kami dan tidak pernah melupakan kami. Di tengah-tengah anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kami, seringkali kami terpesona, terlena oleh karena anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami hidup dalam dosa, perkataan, sikap, perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak. Kami seringkali melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami ketika kami terlebih dalam kehidupan yang bahagia. Kami merasa bahwa kami lemah. Kami tahu kami berdosa, Tuhan. Kami memohon ampunan Tuhan dalam hidup kami agar kami layak di hadapan-Mu saat. Terlebih pada saat ini Bapa, kami mau beribadah kepada Tuhan, membawa hati pikiran kami untuk Tuhan, dan seluruh keberadaan hidup kami serahkan bagi Tuhan. Biarkanlah hidup kami menjadi hormat kemuliaan bagi Tuhan. Kami memohon urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani saat. Kami percaya Tuhan mengurapi, memakai hamba-hamba-Mu. Biarkanlah kedaulatan Allah terjadi bagi kami ketika kami menyembah, memuliakan Tuhan. Ada karya Allah bagi kami. Kami boleh mendapatkan damai sukacita daripada Tuhan. Biarkanlah kuasa ilahi turun menaungi kami pada saat ini Bapa. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus. Biarkanlah ibadah kami benar-benar senantiasa berkenan bagi Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu, pakai mereka lebih dahsyat. Biarkanlah mereka memimpin kami dalam ibadah kami, senantiasa hormat kemuliaan bagi Tuhan. Terlebih kami berdoa kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Ya Bapa, kami percaya Tuhan memakai Pak Gembala lebih luar biasa. Engkau rapi hidupnya, berikan hati yang bijaksana senantiasa dalam menyampaikan firman-Mu. Berikan dia kepintaran, kecerdasan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau kuduskan hidupnya Bapa, karena kami tahu firman-Mu adalah kudus. Dan biarkanlah firman-Mu itu bersuara bagi kami dan kami boleh mendengarkannya. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa. Jika ada kuasa jahat yang mengganggu, kuasa iblis, kami sepakat, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Ada kuasa Allah terjadi bagi kami, terlebih kepada hamba-Mu. Engkau pakai dia dengan kuasa daripada surga. Kami berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan menuju tempat. Kami percaya bahwa kuasa Allah akan bekerja bersama dengan mereka, menghantarkan mereka sampai ke tempat ini. Dan kami boleh bersama-sama menikmati sabda dan kasih Allah dalam rumah ibadah di tempat ini. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarkanlah Tuhan berkehendak terjadi di tempat ini, dalam ibadah kami. Jika kami memulai dan kami berakhirnya nanti, kami percaya bahwa kuasa Allah saja yang akan bekerja. Penuhi senantiasa tempat ini. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami akan memulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita nyatakan pujian kita bahwa nama Yesus yang telah memikat hati kita sehingga Dia membuat kita jatuh cinta kepada-Nya. Mari kita bertepuk tangan bersorak-sorai bagi Tuhan. Nama itu ikat hatiku, Yesus, Yesus, oh
berdiri kita nyatakan pujian ini. Nama itu pikat hatiku, Yesus, 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 amin. Yesus, Yesus, nama itu pikat hatiku, Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru, hati rasanya lenyapkan, amin. Segalanya berikan, hati kata badanku, hidup kekal Dia berikan padaku. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru, hati rasanya lenyapkan, sedang Dia berikan, hati kata badanku, hidup kekal Dia berikan pada. Lebih sungguh katakan, Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru, amin. Hati rasanya lenyapkan, sedang Dia berikan, hati kata badanku, hidup kekal Dia berikan padaku. Hati bimbang, hati kata badanku, hidup kekal Dia berikan padaku. Tambah cinta Yesus, tambah hari tambah ku percaya, tambah hari tambah ku percaya, tambah hari, oh, tambah hari tambah benci dosa, tambah hari tambah ku setia, oh, tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah ku, amin. Lebih sungguh katakan, tambah hari tambah benci dosa, tambah hari tambah ku. Lebih sungguh katakan, tambah hari tambah cinta Yesus, tambah hari tambah cinta Yesus, amin. Tambah hari tambah ku percaya, tambah hari tambah benci dosa, tambah hari tambah ku percaya. Shalala, la la la, la la la, oh, la la la. Nama itu pikat hatiku, Yesus, Yesus, Yesus. Sebut siapa namanya? Amin, haleluya. Yesus, nama itu pikat hatiku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan berdoa Bapak untuk persembahan kita yang akan nanti dipimpin oleh Ibu Pita. Sebelum hambanya berdiri di tengah-tengah kita, mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kuraikan syukurku.
begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sekali lagi katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang memulihkanku, yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu bernari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu bernari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu, selalu bernari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Sebentar kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Kiranya apa yang kami beri ini boleh untuk membantu memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Engkau urapi setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak dapat memberi Tuhan. Engkau urapi setiap hati yang tulus ikhlas untuk memberikan kepadamu Tuhan. Kiranya bukan karena kelebihan kami, melainkan kami dapat memberi karena kerelaan hati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau juga berkati untuk petugas yang akan membawakan kantong kolektanya Tuhan. Kiranya Tuhan yang membalaskan berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sembari menjalankan persembahan kita, pujian bagi Tuhan. Ku bawa kepadamu Tuhan persembahanku. Katakan dengan sungguh-sungguh. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima Tuhan. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapanmu. Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku. Yang mengalir di hati
sejati di hadapanmu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatimu sebagai penyembah yang mengalir di hatiku sebagai penyembahku. Terima kasih untuk persembahan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita siapkan bejana hati kita untuk menerima berkat rohani yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Gembala. Sebelum hambanya berdiri menyampaikan firman Tuhan kepada kita, mari kita sambut firman Tuhan dengan lagu Ku Rindu Sabdamu. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Nyatakan kerinduan kita, setiap keinginan hati kita, pikiran kita seluruhnya. Kita siapkan untuk menerima setiap sabda yang akan disampaikan kepada kita. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu kepadamu kami. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surati hamba. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sana. Katakan, ku rindu sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh kepadamu kami. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surati, berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati. Katakanlah yang sungguh, berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surati hamba-Mu, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Kembali kita dengan hati yang damai dan sukacita. Pagi hari ini kita bersekutu di rumah Tuhan, bertemu dengan Tuhan melalui ibadah kita. Banyak loh saudara kita di luar sana, mereka tidak bisa beribadah. Mereka mungkin mau, tapi mereka tidak bisa. Bisa karena sakit. Baru saja kita dapat info tadi malam, ada satu orang pendeta kita di sektor 8, koordinator sektor Pak Gultom, dirawat di rumah sakit Hermina Geremisata karena kena sakit DBD, demam berdarah.
Nah, saudaraku sekalian, harusnya pagi ini beliau melayani di gerejanya, tapi karena sakit tidak bisa. Itu sebabnya kita bersyukur kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang umat pilihan Tuhan. Haleluya. Umat pilihan Tuhan yang Tuhan pilih bahwa hari ini engkau harus beribadah. Oleh karena itu jangan sia-siakan waktu itu saudara sekalian. Perhatikan, dengarkan firman Tuhan, bernyanyilah dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena hari ini adalah kita orang-orang yang benar-benar biji mata Tuhan. Orang-orang yang penting di mata Tuhan. Orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan mau bertemu dengan kita saudaraku sekalian. Kalau kita tidak penting, ngapain Tuhan mau bertemu? Kita pengen ketemu orang lain itu kan kenapa? Karena orang itu penting. Orang itu dekat dengan kita, makanya kita mau bertemu. Nah, hari ini Tuhan ingin bertemu dengan kita melalui ibadah ini, melalui persekutuan ini. Oleh karenanya, mari sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan sehingga kita pulang dari tempat ini dengan membawa berkat dari Tuhan, terutama berkat yang rohani. Puji Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian, kita baca firman Tuhan sebagai dasar renungan kita hari ini adalah dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Kita baca secara bergantian. Tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah sikap yang terbesar dalam kerajaan surga. Saya baca yang pertama, saudara-saudara ayat kedua dan seterusnya secara bergantian. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang besar dalam kerajaan surga. Sama-sama. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Puji Tuhan. Saya mengangkat tema dari firman Tuhan ini adalah prestasi dan prestis. Nah, apa itu prestasi? Dan apa hubungannya dengan prestis? Saudaraku sekalian, semua orang ingin prestasi. Siapapun dia menginginkan namanya prestasi. Jangankan manusia. Minggu lalu kita dengarkan iblis aja ingin prestasi. Bagaimana prestasi iblis? Prestasi setan itu. Tapi iblis itu prestasi jahat. Nah, tentu saat ini kita bicara prestasi yang baik. Dan apa hubungannya dengan prestis? Ya, prestasi itu adalah hal yang sangat diinginkan oleh semua orang. Apa itu? Keberhasilan, kesuksesan, baik dalam pendidikan, di dalam usaha, dan sebagainya. Sedangkan prestis itu apa? Prestis itu adalah status sosial. Bicara tentang gengsi, kedudukan, bagaimana status sosialnya di tengah-tengah masyarakat, sehingga dia terpandang. Itu prestis. Masalahnya, kalau orang mengejar prestasi hanya untuk prestis, itulah yang membuat seseorang itu menjadi sombong, menjadi angkuh, arogan. Kenapa? Dia ingin meraih prestasi, mengejar prestasi supaya dia ingin dipuji, supaya dia ingin dihormati, dihargai. Tapi yang Tuhan inginkan di sini apa? Boleh mengejar prestasi. Malah anak-anak muda, siapapun dia, anak-anak muda, orang tua, silakan mengejar prestasi. Tetapi jangan lupa, engkau harus memiliki kerendahan hati. Ketika engkau berprestasi dan engkau memiliki kerendahan hati, maka prestis itu akan mengikut, dan itu tidak akan membuat engkau menjadi sombong. Coba perhatikan, ada orang-orang yang sukses, ada orang-orang yang berhasil, baik dalam usaha, pendidikan, atau apapun. Tetapi karena dia rendah hati, dia tidak akan sombong.
Tetapi ada orang yang ingin mengejar prestasi. Tujuan utamanya apa? Aku ingin berprestasi, supaya aku ingin dipuji, supaya aku ingin dihormati. Yang timbul apa? Kesombongan. Yang timbul apa? Keangkuhan. Dan jangan salah saudara sekalian, ini sekarang sedang merasuk anak-anak muda. Sehingga coba lihat sekarang, anak-anak muda saat ini banyak yang tidak tahu menghormati orang tua. Anak-anak muda saat ini banyak yang tidak tahu menghormati orang lain. Bahkan dikerogoti dengan sikap sombong, arogan, ya, dan bahkan orang tua pun dianggap sama seperti dia. Dan kepada orang tua yang lebih tua dari dia, suka manggil lu gue, lu gue, lu gue. Kenapa? Itu sebenarnya karena anak ini dia merasa pintar, dia merasa muda, dia merasa berprestasi, tapi dia tidak memiliki apa? Kerendahan. Masih ada orang ini enggak? Dia tidak memiliki apa? Saudara sekalian, ayat baru saja kita baca. Coba lihat. Tadi dikatakan apa? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Ini yang terbesar, bicara yang terbesar dalam kerajaan surga. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku sekalian, kalau engkau masuk dalam kerajaan surga, jadilah seperti anak kecil. Kok jadi seperti anak kecil? Kenapa kok jadi seperti anak kecil? Nah, karena nanti akan saya bahas. Anak kecil itu dia polos. Anak kecil itu dia nggak bisa bohong, dia nggak bisa menipu. Ada apa adanya, dia bicara seperti itu. Beda dengan yang sudah gede, ya, yang sudah tahu mata duit, yang sudah tahu tentang kesuksesan, yang sudah tahu harga diri. Itu biasanya itu syarat dengan kebohongan, tipu dan sebagainya. Tapi Tuhan mengajarkan, kalau kau mau masuk kerajaan surga, engkau harus menjadi seperti anak kecil. Ya, coba lihat. Apa tadi prestasi seperti yang saya sampaikan? Prestasi itulah impian semua kita, membanggakan, sungguh menjadi jembatan agar mendapat pengakuan dari lingkungan. Orang yang berprestasi biasanya itu dianggap, orang berprestasi itu biasanya dihormati, diakui dan sebagainya. Juga membuat diri menjadi beda dari yang lain. Coba misalnya, ada di tempat ini anak muda yang jadi wali kota, dia duduk di tengah-tengah kita di sini, pasti beda. Dia punya kebanggaan diri, ya. Dia punya status sosial yang tinggi. Mungkin juga cara bicaranya beda. Beda dari yang lain. Namun karena prestasi juga, seseorang dapat jatuh dalam sikap prestis yang berlebihan, status sosial yang berlebihan, harga diri yang berlebihan, gengsi yang berlebihan. Misalnya, kita hanya mengejar gengsi, pujian, materi, popularitas. Ini sebenarnya saya tujukan kepada anak-anak muda ini. Anak-anak muda yang sekarang itu sedang gencar-gencarnya mengejar prestasi. Jangan karena prestasimu engkau lupa bahwa tempatmu yang kekal itu nanti dalam kerajaan surga. Jangan harapkan engkau mengejar prestasi, engkau tidak bisa menggapai tujuan akhir hidupmu, keselamatanmu. Kenapa? Orang yang terus-terusan berprestasi, kalau dia tidak bisa memiliki kerendahan hati, dia jatuh dalam prestis yang berlebihan, harga diri yang berlebihan, gengsi yang berlebihan. Akhirnya jatuh menjadi sombong, ingin dipuji. Kalau nggak dipuji tersinggung. Oh, bagus musim tadi itu ya, keren. Wah, ini baru ini apa ya, kayak terangkat loh, terangkat pujian ibadah kita, kayak Roh Kudus hadir loh karena musikmu. Nah, senang tuh. Tapi coba kalau dibilang, musiknya kok biasa-biasa aja ya, kok nggak ada peningkatan, tersinggung. Atau misalnya nggak usah lah,
Main musik, padahal main musiknya udah bagus, tapi nggak ada yang muji. Tersinggung juga. Saudara, itulah orang yang sudah jatuh dalam prestis yang berlebihan. Melakukan sesuatu karena ingin dipuji, melakukan sesuatu supaya dia dihormati, supaya dia beda di tengah-tengah yang lain. Ingat, lakukanlah pelayanan itu, apapun itu, mau jadi WL, mau jadi pemusik, pengkhotbah, infokus, apapun, lakukan itu untuk Tuhan. Sehingga dengan begitu engkau tidak akan jatuh dalam prestis yang berlebihan. Puji Tuhan. Nah, akhirnya prestasi membawa kesombongan yang akan menggerogoti iman kita. Engkau boleh aja berprestasi, tapi jangan sampai itu membuatmu jatuh dalam kesombongan, dan itu akan menggerogoti keimanan. Jangan engkau berprestasi seperti iblis. Dia punya prestasi membawa orang semua ke dalam neraka, menggodai semua orang supaya masuk dalam kejahatan. Orang baik digodain, orang baik dicolek-colek supaya jahat. Itu prestasinya dia. Makanya saya bilang itu prestasi jahat. Nah, hari ini Tuhan mengajarkan kita supaya kau berprestasi yang baik. Dan lakukanlah semua itu dengan segala kerendahan hati. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Ini perintah Yesus meniti beratkan untuk bertobat, merendahkan diri, dan menjadi seperti anak kecil. Apa itu sifat-sifat anak kecil? Sehingga Tuhan Yesus sendiri menyuruh kita seperti anak kecil, polos, jujur, terbuka, baik. Makanya coba lihat itu anak kecil. Makanya kenapa banyak orang yang gemes sama anak kecil. Kalau anak kecil itu sudah mulai bisa jalan, atau mungkin usia 2 tahun, 3 tahun, kita gemes sama dia. Kamu dari mana? Dari rumah. Papa di mana? Ada di rumah, tidur-tiduran. Nah, jujur enggak? Dia enggak. Coba kalau misalnya yang sudah gede, aduh malu ya kalau bilang papa di rumah tidur-tiduran. Kalau anak gede itu, papa di mana? Kayaknya si tadi di rumah lagi banyak kerjaan. Nah, itu anak yang sudah gede. Tapi kalau anak kecil, papa di mana? Ah, di rumah tidur-tiduran. Oh, itu benar. Atau misalnya kita ke rumahnya nih, kita pengen bertamu ke rumah seseorang yang keluar anaknya. Halo, ketok. Kata bapaknya, aduh siapa itu? Kamu aja coba lihat. Nanti kalau ada yang nanya bilang aja, papa nggak ada. Keluarlah anaknya. Papa di mana? Tadi kata papa nggak ada di dalam. Itulah kepolosan anak kecil, saudara sekalian. Kata papa tadi bilang nggak ada. Berarti papa ada di dalam? Ada. Itulah kepolosan anak kecil, nggak bisa bohong tuh anak kecil. Jujur, ya jujur kan, jujur. Apa yang disampaikan oleh bapaknya dia mau begitu. Terbuka, baik. Makanya Tuhan bilang, Yesus bilang, hiduplah seperti anak kecil. Kalau kau masuk dalam kerajaan surga, janganlah seperti mereka yang suka nipu, suka bohong, tapi jadilah seperti anak kecil. Yesus menghendaki murid-muridnya mempunyai sifat seperti itu, saudaraku sekalian. Nah, tapi bukan dalam arti seperti fisik ya, seperti fisik anak kecil, tapi memiliki sifat anak kecil, terutama kerendahan hati. Malaikat itu jatuh hanya karena kesombongan. Malaikat itu jatuh hanya karena dia ingin dosa malaikat itu apa? Karena dia ingin sama dengan Tuhan. Akhirnya Tuhan membuang dia ke bumi, jadi iblis. Makanya dialah menggoda manusia sampai sekarang. Intinya apa? Sombong, ingin sama dengan Tuhan. Dia tidak mengakui bahwa dirinya itu di bawahnya Tuhan, hanya ciptaan Tuhan. Nah, akhirnya makanya Tuhan katakan, jadilah seperti anak kecil, rendah hatilah. Mungkin kita saat ini karena kita biasa-biasa saja, tidak ada yang terlalu berlebihan dalam prestasi, tidak ada yang terlalu kaya di sini, mungkin kita biasa saja. Tidak ada yang punya jabatan tinggi, ya kita biasa-biasa saja.
Coba kalau misalnya di antara kita di sini ada yang sudah berprestasi, ada yang sukses, ada yang sudah kaya, ada yang sudah punya jabatan tinggi, apakah engkau masih memiliki rendah hati? Godaannya di situ, saudara sekalian. Ya. Kita tahu engkau rendah hati atau tidak itu bukan ketika engkau lagi susah. Kalau kita lagi susah, memang semua kelihatan rendah hati. Tapi terlihatnya itu ketika kau sukses dan ketika kau berprestasi. Disitulah terlihat apa engkau masih memiliki rendah hati apa enggak. Yesus katakan, jadilah seperti anak kecil kalau kau masuk dalam kerajaan surga. Kalau tidak, maka engkau tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Dan para murid dipanggil untuk bertindak seperti anak kecil yang tidak memiliki power atau kuasa sehingga hidupnya selalu bersandar pada Allah. Tahu gak saudaraku sekalian, kenapa kita datang beribadah di tempat ini? Karena kita merasa tidak punya daya apa-apa. Kenapa kita selalu berdoa? Karena kita merasa tidak ada kekuatan tanpa Tuhan. Kenapa kita suka baca firman? Karena kita percaya bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Dan tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya anak kecil itu tidak punya power. Yesus ajarkan, jadilah seperti anak kecil yang tidak punya power. Sehingga kalau kita tidak punya power, maka kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak punya kekuatan apa-apa. Aku tidak mampu Tuhan. Tanpa Tuhan saya akan hancur. Tanpa Tuhan maka hidup saya akan sia-sia. Tanpa Tuhan saya tidak bisa memimpin rumah tanggaku ini. Tanpa Tuhan saya tidak akan bisa melayani. Itu artinya menyadari bahwa kita tidak punya power. Tapi orang yang tidak mau berdoa, orang yang tidak mau ibadah, itulah orang yang sombong, saudaraku sekalian. Orang yang merasa diri kuat, orang yang merasa diri hebat. Tanpa Tuhan gua bisa kok. Tanpa Tuhan saya juga bisa. Buktinya, saya udah berdoa, saya udah ibadah, saya baca firman, saya berbuat baik, tapi hidup masih susah aja begini. Ya udah, mending jahat sekalian. Tanpa Tuhan juga, buktinya saya nggak berdoa berapa hari ini saya bisa makan. Saudara sekalian, itu sikap sombong seorang Kristen. Merasa diri kuat, merasa punya power. Yesus katakan, jadilah seperti anak kecil. Puji Tuhan. Apa itu prestis? Tadi saya katakan prestis itu adalah status sosial, bukan hal utama yang kita kejar. Ya, kalau kamu berprestasi, jangan berpikir supaya saya dihormati, supaya saya punya status di tengah-tengah masyarakat, supaya saya dijunjung tinggi sama orang-orang, diagungkan. Tidak. Kalau kamu berprestasi, berprestasi saja, dan jadilah berkat bagi yang lain. Jangan mengejar prestis. Jika kita berprestasi, maka dengan sendirinya akan mendatangkan prestis, tetapi semuanya dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kamu punya prestasi dalam pelayanan, prestasi dalam pekerjaan, prestasi dalam rumah tangga, dengan sendirinya prestis itu akan datang, mengikut. Engkau sukses memimpin rumah tanggamu, jadi contoh di tengah-tengah gereja, menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat, maka engkau pasti akan dianggap. Rumah tangga ini kenapa berantem terus ya? Kita ini kenapa ya di rumah ini kok nggak ada kedamaian ya? Kenapa nggak seperti rumah tangganya bapak yang di sebelah itu? Kenapa nggak kayak rumah tangganya Pak Guru itu, Pak Pendeta itu? Coba mereka itu, walaupun hidupnya susah, walaupun apa, tapi mereka itu tetap damai loh. Kita ini kenapa? Artinya apa? Prestis itu mengikut. Ya, di tengah-tengah masyarakat, kau punya hubungan baik di tengah-tengah masyarakat, engkau tidak pernah menyakiti hati tetanggamu,
apapun engkau jadi panutan. Dengan sendirinya prestis itu datang, mengikut. Bahwa nanti orang-orang bilang, bagus ya bapak itu ya. Kenapa? Apa-apa di sini dia tidak pernah nyakitin hati orang. Terus apa-apa urusan lingkungan dia selalu ada, selalu mendukung. Siapapun pimpinan di sini dia akan dukung. Bahaya, ketemu kita ramah, sopan. Agamanya apa sih? Oh dia Kristen, oh puji Tuhan. Atau kalau ini, alhamdulillah, ternyata Kristen itu baik ya. Ternyata Kristen itu pengikut Kristus tuh baik ternyata ya. Nah saudara sekalian, kita tidak perlu ngomong untuk menyaksikan Kristus kepada orang lain. Cukup dari sikap kita, cukup dari perkataan kita, dari tindakan kita. Maka Kristus bisa kita beritakan kepada semua orang. Puji Tuhan. Jangan kejar prestis. Berprestasi aja, nggak usah kejar-kejar prestis. Jangan mau jadi orang yang diagungkan. Jangan mau jadi orang yang disanjung-sanjung. Ingat, ketika engkau mulai dipuji, itulah awal kejatuhan. Ya. Ketika engkau mulai diagungkan, ingat, ini awal kejatuhan saya. Makanya jangan mau dipuji, jangan mau disanjung. Kalau mau dia puji, oke lah di belakang kita, nggak usah kita tahu. Esensinya apa? Prestasi dan prestis harus disertai dengan sikap jujur, seperti anak kecil tadi. Terbuka, baik, humble, rendah hati, dan bersandar kepada Allah. Prestasi dan prestis harus bermoral dan beretika. Jika tidak, maka akan jatuh dalam kesombongan yang akan menggerogoti iman kita. Saya ingat dulu ketika Pak Jokowi dan Pak Basuki Cahayapurnama menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Mereka membuka lelang jabatan untuk semua pejabat, untuk semua karyawan atau PNS DKI. Yang penting memenuhi syarat golongannya, pendidikannya, ikut lelang. Akhirnya ketika lelang, yang lolos siapa? Yang mereka yang masih muda-muda, lebih fresh otaknya. Yang udah tua-tua kalah semua. Jadilah anak-anak muda ini jadi pejabat. Jadi pejabat mereka baik di tingkat kelurahan, kecamatan, wali kota dan provinsi. Ada mereka yang masih kelahiran tahun 87, 88, 89 jadi pejabat di wali kota, pejabat di provinsi. Nah, tapi ingat, ini anak-anak muda. Mungkin anak-anak muda ini mengejar prestasi supaya apa? Supaya dia mendapatkan prestis. Dan yang terjadi di lapangan apa? Anak-anak muda ini, pejabat-pejabat yang muda-muda ini jatuh, rata-rata jatuh dalam kesombongan. 60-70% jatuh dalam kesombongan. Orang-orang tua yang menjadi staf mereka sudah tidak dihargai, tidak dihormati. Pejabat-pejabat yang tadinya sudah tidak terpilih lagi, tidak lolos dalam lelang jabatan, lalu jadi anak buah mereka. Mereka tidak lagi menghormati. Mereka memperlakukan seperti anak di bawah umur mereka. Akhirnya apa? Pimpinan di atas melihat apa yang terjadi di lapangan, dan satu-satu anak-anak muda yang sudah jadi pejabat ini dicopot-copotin. Kenapa? Mereka bermasalah di dalam hidup bersosial di lingkungan kerja. Omongannya pun nggak ada lagi hormat-hormatnya kepada orang tua. Kepada pegawai-pegawai yang sudah tua nggak ada lagi hormat-hormatnya. Itu kenapa saudara sekalian? Karena dia mengejar prestasi. Dia mau berprestasi untuk mengejar prestis. Dia pengen, gue ini masih muda loh, gue udah jadi pejabat, harusnya lu hormatin gue. Gue hebat, masih muda jadi pejabat, lu udah tua, udah jadi anak buah gue. Jatuh dalam kesombongan saudaraku sekalian. Dan itu saya bicara di lingkungan pemerintah. Dan jangan salah, di lingkungan pelayanan juga bisa terjadi hal yang sama. Mungkin dalam pelayanan dia hebat, pintar bicara,
public speakingnya bagus. Dibandingkan dengan yang lain-lain, public speakingnya nggak begitu bagus. Dia lebih bagus. Ya, penalarannya bagus, khotbahnya bagus. Akhirnya apa? Kalau dia tidak memiliki kerendahan hati, maka dia jatuh dalam kesombongan. Yesus berkata, jadilah seperti anak kecil, rendah hati, jujur, terbuka, beretika. Prestasi dan prestis harus bermoral dan beretika. Setinggi apapun jabatanmu, setinggi apapun kedudukanmu, jangan lupa engkau harus punya etika. Engkau harus melihat siapa yang lebih tua. Engkau harus lihat engkau sedang berbicara orang yang lebih tua. Walaupun secara status sosial dia di bawahmu, tapi engkau harus menghormati dia sebagai orang tua. Saya mengajarkan kepada anak-anak muda ya, perhatikan saudaraku. Anak-anak muda perhatikan. Di sini juga ada anak-anak saya sendiri. Saya mau menyampaikan, mau jadi apapun kalian ke depan, jangan lupa, jadilah seperti anak kecil yang memiliki rendah hati. Harus memiliki moral, etika, hormati orang yang lebih tua. Kalau engkau bisa menghormati orang yang lebih tua, maka engkau juga pasti akan bisa menghormati Tuhan. Tapi kalau kau bilang aku menghormati Tuhan, aku mengagungkan Tuhan, tapi engkau tidak bisa menghormati orang yang lebih tua darimu, maka itu semua bohong. Ya, mari. Apa beda prestasi dan prestis? Prestasi itu keberhasilan, dan prestis itu adalah wibawa, nama baik, hasil dari prestasi. Ya, tetapi prestasi bisa bermakna negatif kalau itu yang utama kita kejar. Tadi saya katakan, kalau kamu berprestasi, boleh kejarlah prestasimu setinggi-tingginya, tapi jangan tujuannya untuk mendapatkan prestis. Nanti kau jatuh dalam kesombongan. Ya. Sebagai anak Tuhan, apapun prestasi kita harus membuat kita tidak sombong, tetap rendah hati, dan kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berikan satu tokoh di sini, tokoh yang sangat dikenal dunia. Dia sukses, berhasil, kaya raya. Tahu siapa namanya ini? Siapa namanya? Anak-anak muda tahu namanya siapa ini? Hah? Oh, Joy Gia, bukan. Mungkin nanti Joy Gia berapa tahun ke depan. Ini namanya ya, Bill Gates. Dia bilang begini, if you born poor, it's not your mistake, but if you di poor, it's your mistake. Apa artinya? Kalau kamu lahir miskin itu kan kesalahanmu. Tapi kalau kamu mati miskin itu adalah kesalahanmu. Ya, jika Anda terlahir miskin, itu bukan kesalahanmu. Jadi kalau kita lahir di keluarga orang miskin, itu bukan kesalahan kita. Tetapi jika Anda mati miskin, itu kesalahanmu. Kenapa? Karena engkau pemalas. Itu maksudnya si Bill Gates ini. Kita boleh lahir di keluarga miskin, tapi banyak yang lahir di keluarga miskin tapi dia sukses, dia berhasil. Kenapa? Dia kerja keras. Tapi ada juga anak orang kaya lahir di keluarga orang kaya, tapi mati miskin. Kenapa? Malas. Nah, inilah kata Bill Gates. Jika Anda terlahir miskin, itu bukan kesalahanmu, tetapi jika Anda mati miskin, itu kesalahanmu. Ya, ini ya. Bill Gates ini menjadi orang terkaya di dunia sejak tahun 96 sampai 2004. Ya, melalui Microsoft Corp. Ya. Bill Gates menghasilkan uang 2,5 juta rupiah setiap detik, bukan setiap menit. Tahu nggak detik? Tak 1 menit, tak 2 menit. 1 detik, tak 2 detik, tak 3 detik. Jadi 1 detik dia menghasilkan uang berapa? 2,5 juta. Mau nggak? 1 detik 2,5 juta, 2 detik udah 5 juta, 3 detik udah berapa? 7,5 juta. Keren banget ya. Ya. Setiap detik, sehari berapa? 200 miliar. Anda pernah lihat duit 200 miliar nggak? Saya pernah lihat di gambar. Gambarnya doang, uangnya nggak pernah lihat. 200 miliar rupiah. Dan setahun berapa? 78 triliun. Aduh, 78 triliun ini muat nggak di gereja ini ya?
Nggak muat nih kayaknya 78 triliun rupiah dalam setahun. Nah, makanya coba gini, jika ia menjatuhkan uang 100.000 rupiah, ia tidak perlu repot-repot mengambil lagi. Kenapa? Karena sama dengan waktu 5 detik ia sudah memperoleh penghasilan 500.000 rupiah. Jadi ada duit jatuh 500.000, 100.000 nih, nggak mau ngambil lagi. Kenapa? Rugi. Ngabisin waktu 5 detik itu sudah rugi 500.000. Mau dibiarin. Makanya lihat aja Bill Gates kalau ke Indonesia, coba lihat ada nggak duit jatuh. Dia nggak bakal ngambil, itu kejar aja. Mana tahu jatuh 2 juta, ambil. Kenapa? Dia nggak bakal ngambil. Apalagi 100.000 dia nggak bakal ngambil. Artinya apa? Segitunya kayanya, segitunya kesuksesannya, segitu prestasinya. Orang ini wajar dia sombong kalau misalnya mau sombong. Wajar lah secara manusia, wajar dia sombong. Apa dia nggak sombong? Presiden aja nggak ada yang punya duit sebanyak ini. 1 detik 2,5 juta loh saudaraku sekalian. Kita nyari 2,5 juta itu mati-matian, benar nggak? Nyari duit 2,5 juta mati-matian. Apapun kerjaannya, mau dia pengusaha, mau dia dokter, mau dia pegawai negeri, mau dia apa, nyari duit 2,5 juta itu mati-matian. Nggak mungkin dapat dalam satu detik. Itu bisa kalau dia pengusaha ya mungkin dia dapat dalam 1 hari atau berapa jam. Nah, Bill Gates dalam 1 detik dia bisa dapat 2,5 juta. Bill Gates tidak berhenti menikmati kekayaannya sendiri. Ia sangat dermawan. Harusnya kalau sudah punya kekayaan seperti dia tinggal ngipas-ngipas di rumah. Ya, saya sudah memiliki semuanya. Apa yang aku nggak punya? Tinggal bulan dan matahari dan bintang yang tidak bisa kubeli. Semua bisa kubeli. Tetapi Bill Gates, dia tidak berhenti menikmati sendiri kekayaan. Dia dermawan, saudara sekalian. Dia terbeban untuk membantu semua orang. Dia terbeban untuk membantu orang banyak. Makanya dia diberkati. Ya, coba lihat ya, perhatikan. Ia mendirikan yayasan Bill dan Melinda Gates Foundation, yaitu yayasan transparan terbesar di dunia. Fokus untuk pengentasan kemiskinan dan layanan kesehatan dunia. Ya. Kemudian Bill Gates dan istrinya berkomitmen untuk memberikan 90% dari kekayaannya untuk amal. Coba 90% loh, bukan 10%. Ya, di sini kita masih belum menerapkan perpuluhan. Nanti ada waktunya kita terapkan perpuluhan. Kita lihat aja dulu waktunya. Ya. Kalau perpuluhan itu hanya 1/10. Kalau penghasilanmu dalam sebulan 1 juta, engkau hanya memberikan 100.000. Kalau penghasilanmu dalam sebulan 10.000, engkau hanya memberikan 1.000. Itu 1/10. Bill Gates yang punya kekayaan yang triliunan, dia menyumbangkan 90% dari kekayaannya untuk amal. Hingga tahun 2008, ia sudah memberikan sebanyak 580 triliun rupiah untuk badan amal. Saudaraku sekalian, luar biasa. Di Indonesia ini saya tidak pernah mendengar ada yang memberikan sebanyak itu. Nggak usah sebanyak itu deh. 1 triliun nggak pernah saya dengar ada yang memberikan untuk badan amal di negeri ini. Nggak pernah saya dengar. Padahal di Indonesia ini banyak konglomerat, tapi nggak pernah ada yang menyumbangkan 1 triliun aja untuk badan amal di negeri. Bill Gates 580 triliun disumbangkan untuk badan amal. Kita juga nggak tahu kalau misalnya kita punya kekayaan seperti Bill Gates, belum tentu kita mau seperti ini. Ya mungkin sekarang karena kita belum punya, kalau saya juga begitu, saya pasti akan memberikan kok. Belum tentu saudara sekalian, udah beda pola pikirnya. Bill Gates ini mau dia 90% dari harta kekayaannya. Lalu Bill Gates tidak menimbun kekayaannya dan menyombongkannya, tetapi menyumbangkannya demi dunia yang lebih baik. Dia banyak uang, dia banyak harta, tapi dia tidak menyombongkan diri. Dia tidak menimbun harta. Beda di negeri kita, ada yang menimbun BBM,
ada yang menimbun beras, ada yang menimbun apa lagi? Banyak, semua ditimbun. Dia pengen dia sendiri yang kaya, dia pengen dia sendiri yang kenyang. Padahal tahu nggak, kita orang-orang Kristen ini sebenarnya ya, tahu nggak? Kita ini bagaikan lambung manusia. Tahu nggak lambung manusia? Lambung manusia itu kan di situ kan menampung semua bahan makanan. Ya, setelah ditampung di situ, barulah disebarkan ke seluruh tubuh kita, gizi-gizinya dan sebagainya. Kalau nggak disebarkan itu, kalau nggak dialirkan, maka itu jadi penyakit, saudara sekalian. Mengerti maksud saya? Kita orang Kristen ini, kalau kita punya skill, kita punya prestasi, kita punya kekayaan, jangan ditimbun sendiri, tapi alirkanlah kepada orang lain. Ya, kalau enggak, itu nanti jadi penyakit buat dirimu sendiri. Ya, jadi penyakit buat dirimu sendiri. Makanya tadi saya katakan kita orang Kristen ini seperti lambung yang menampung berkat Tuhan dan kita alihkan kepada orang lain. Makanya kalau kau punya apa-apa jangan pelit, apalagi namanya kikir, itu jadi penyakit. Belajarlah dari Bill Gates ini. Dia sudah punya kekayaan yang bertimbun-timbun, dia punya kekayaan yang dunia tidak berseri, tapi dia tidak menimbun sendiri, tapi dia menyumbangkannya demi dunia yang lebih baik. Bill Gates adalah orang yang sungguh rendah hati. Di balik kesuksesan dalam prestasinya, dia tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan orang lain. Karena dia menyadari semua yang dia dapatkan adalah bersumber dari Allah, Sang Pencipta. Dia menyadari tidak memiliki power kuasa secara manusia. Itu sebabnya dia bersandar kepada Allah yang Maha Kuasa. Puji Tuhan, dia sudah seperti anak kecil yang tidak punya power. Dia sudah seperti anak kecil yang rendah hati. Dia sudah seperti anak kecil yang terbuka. Nih, aku punya harta banyak ini, aku pengen alirkan buat orang lain. Berarti dia sudah melakukan perintah Yesus. Puji Tuhan. Mari saudaraku sekalian, apa yang kau punya saat ini? Engkau punya kepintaran kah? Engkau orang cerdas kah? Engkau punya harta kah? Atau engkau punya apa? Alirkan saudaraku sekalian. Ya. Jangan jadi kesombongan buat kita. Alirkan kepada orang lain. Kalau engkau pintar, alirkan kepada orang lain. Ajari yang lain. Engkau pintar melayani, alirkan kepada orang lain. Dan layanilah Tuhan, sehingga kau nanti bakal diberkati seperti Bill Gates ini. Bill Gates meraih segala prestasinya dengan rendah hati, sehingga mendapatkan prestis secara baik. Ingat ya, dia mengejar prestasi itu bukan supaya mendapatkan prestis, tapi dia meraih segala prestasinya itu dengan rendah hati, sehingga mendapatkan prestis secara baik. Puji Tuhan. Nah, mari saudaraku sekalian, sebagai penutup, apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai masa depanmu? Ini sekarang pertanyaan anak-anak muda dan juga kita orang-orang tua. Apa yang ingin kita lakukan untuk mencapai masa depan kita? Satu, berprestasi secara sehat dan humble. Artinya berprestasi secara sehat dan rendah hati. Boleh berprestasi, tidak ada yang melarang berprestasi. Silakan, harus berprestasi malah. Tapi harus apa? Humble. Harus rendah hati. Kemudian prestis atau status sosial bukan hal utama yang kita kejar. Tetapi jika kita berprestasi, maka dengan sendirinya akan mendatangkan prestis. Belajar keras dan bekerja keras sesuai pola rencana Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan punya buat Tuhan. Ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Lalu sombong dalam hidup ini. Zaman ini adalah zaman prestasi buat anak-anak muda. Semua saling berlomba untuk mengejar prestasi. Dan Tuhan tidak pernah melarang. Hanya saja Tuhan tidak mau kalau dalam prestasi itu mereka jatuh di dalam prestis yang berlebih, jatuh dalam keangkuhan hidup, jatuh di dalam kesombongan, sehingga mereka pun bisa melupakan Tuhan. Tuhan terima kasih Kau telah mengingatkan kami hari ini. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hal
Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Semangat. Untuk lewati hari dalam gelap, kau ada bagi. Sungguh tahu, sungguh kompak, sungguh tahu kompak. Hatiku saksikan kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Ku nyanyi kebaikan Tuhan. Ku nyanyi kebaikan Tuhan. Doa kami Tuhan, supaya sepanjang hidup kami ini kami tetap setia. Dalam hidup ini Tuhan, kami merindukan supaya kami mengikuti jejak-jejak Tuhan, seperti yang telah Kau ajarkan bagi kami lewat firman Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang setia, karena hanyalah orang-orang setia itu Tuhan Yesus yang layak menjadi milik-Mu Tuhan. Hanyalah orang-orang yang setia yang layak memiliki kerajaan Bapa. Hari ini Tuhan, Engkau begitu mengingatkan kami lewat firman, supaya kami menjadi anak kecil yang polos, yang terbuka, yang jujur, yang tidak pernah menipu, yang tidak pernah bohong. Kau mengatakan, kalau kau masuk kerajaan surga maka jaga seperti anak kecil. Tuhan Yesus, kami menyadari selama hidup kami sungguh jauh dari sifat-sifat anak kecil itu Bapak. Kami sungguh jauh dari kepolosan, kami sungguh jauh dari kejujuran Tuhan. Dan bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu, kami melegalkan kebohongan kami untuk membenarkan diri kami. Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami jatuh di dalam rupa-rupa dunia ini Tuhan, yang selalu terus berkelip, yang selalu Tuhan bersembunyi di belakang diri kami sendiri, bersembunyi di belakang kebenaran Tuhan Yesus, menyatakan bahwa ini semuanya demi kebaikan, menyatakan bahwa ini semua supaya yang lain tidak terpengaruh. Tapi Tuhan mengatakan, engkau harus jujur seperti anak kecil, engkau harus polos, engkau tidak boleh berbohong, engkau tidak boleh menipu, dan milikilah kerendahan hati. Pagi hari ini Tuhan, Engkau telah mendidik kami, mengajarkan kami bagaimana seseorang, Engkau berikan teladan bagi kami juga Tuhan, seperti Bill Gates ini, yang sudah memiliki prestasi yang luar biasa, tapi dia tetap memiliki kerendahan hati. Bagaimana kami anak Tuhan masa kini? Apakah dengan prestasi yang kami miliki,
kami boleh memiliki kerendahan hati. Kami memiliki kerendahan hati. Tuhan Yesus, hanya kami dan Tuhan yang tahu. Tapi kami berdoa saat ini, jika kami telah jatuh di dalam prestis yang berlebihan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sucikan hidup kami Tuhan. Dan supaya kami bertobat dari sifat-sifat yang Tuhan yang Tuhan tidak suka itu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Didik kami dan ajar kami, supaya kami Tuhan memiliki hati yang baik di hadapan-Mu. Kami peduli kepada sesama kami peduli kepada orang lain, kami peduli terhadap keluarga kami, sesama saudara-saudara seiman kami, dan terlebih-lebih Tuhan, siapapun kami peduli, dan juga terlebih-lebih kami peduli kepada Tuhan. Tuhan menciptakan kami supaya kami memuliakan dan memuji Tuhan, bukan untuk memuliakan diri kami, bukan supaya kami disanjung penuh dengan pujian di dunia ini yang fana ini, tapi supaya kami boleh menjadi pribadi yang memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak muda yang ada di sini, yang digembalakan di tempat ini, Tuhan, Engkau berkati mereka, supaya mereka jauh daripada prestis yang berlebihan. Kami berdoa supaya anak-anak muda yang digembalakan di tempat ini memiliki prestasi yang luar biasa, memiliki prestasi yang melebihi dunia ini Tuhan. Tetapi kami juga berdoa supaya mereka jangan jatuh dalam prestis yang berlebihan. Mereka memiliki kerendahan hati. Mereka menjadi anak-anak yang jujur. Mereka menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini yang begitu menggugah hati kami, supaya kami sadar bahwa hidup kami adalah bukan untuk diri kami dan bukan untuk kemuliaan diri kami sendiri, tapi hidup kami adalah untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami dan didiklah kami selalu, supaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, baik di lingkungan, dalam keluarga, di dalam pelayanan, dimanapun Tuhan. Didiklah kami dan ajar kami untuk boleh menjadi berkat yang memiliki sifat kerendahan hati. Terima kasih Tuhan. Berdoa hari ini buat seluruh para pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan, baik usher maupun pemain musik, singer, worship leader, infocus, kolektor, para pendoa, dan terlebih hamba-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan firman Tuhan. Tuhan, Engkau berkati kami semuanya. Kiranya Tuhan Yesus, pelayanan telah kami lakukan hari ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan, tidak untuk kemuliaan diri kami. Dan biarlah kiranya Engkau tambah-tambahkan berkat bagi kami, lebih-lebih berkat yang rohani Tuhan, agar kedepannya dalam pelayanan kami selalu melakukan ini dan selalu hanya untuk meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Hamba-Mu yang telah Engkau pakai menjadi selalu berkat hari ini, pakailah hamba-Mu ini semakin luar biasa Tuhan, agar dalam setiap pelayanan hamba-Mu banyak jiwa-jiwa bertobat untuk Tuhan, banyak jiwa-jiwa diberkati, banyak jiwa-jiwa mengerti pribadi Kristus yang sebenarnya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat seluruh sidang jemaat yang hadir pada hari ini, tanpa satupun yang terkecuali yang ada di ruangan ini, Engkau berkati Tuhan. Jika ada mereka yang dalam pergumulan, Tuhan Engkau berkati, bukakanlah pintu berkat bagi mereka. Jika mereka dalam keadaan sakit atau memiliki gangguan kesehatan, sembuhkanlah penyakit mereka Tuhan. Angkat penyakit mereka dengan bilur-bilur-Mu dan pulihkan kesehatan mereka dengan sempurna. Dan jika mereka dalam permasalahan kehidupan apapun itu Tuhan, kami berdoa, lautlah mereka. Engkaulah Tuhan Yesus yang sanggup ada bagi mereka dan menyelesaikan semua permasalahan kehidupan mereka. Kami percaya, kami datang kepada Tuhan bukan supaya masalah kami selesai, tapi supaya kami boleh kuat menghadapi setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh anak-anak Tuhan yang tidak bisa bergabung pada kami hari ini. Kami tidak tahu dimanapun mereka berada. Jika mereka dalam pekerjaan, Engkau berkati mereka Tuhan. Jika mereka dalam keadaan sakit juga Engkau sembuhkan. Jika mereka dalam keadaan lemah, Engkau kuatkan. Dan mampukan mereka pada hari yang akan datang untuk bisa bergabung di tempat ini, untuk beribadah bersama-sama muliakan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami, mulai dari pemimpin tertinggi sampai pemimpin yang terendah. Engkau berkati Tuhan. Bila kiranya lewat kepemimpinan mereka, negeri kami ini semakin diberkati, dan anak-anak Tuhan juga di negeri ini menjadi berkat buat memberkati bangsa ini Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pelantikan presiden, wakil presiden pada bulan Oktober ini Tuhan, juga para seluruh legislatif, Engkau berkati mereka Tuhan. Siapapun presiden yang telah terpilih,
wakil presiden yang telah terpilih, Engkau berkati, berikan mereka hati yang takut dan hormat akan Tuhan, sehingga lewat kepemimpinan mereka nanti negeri ini juga semakin diberkati Bapak. Dan kami anak-anak Tuhan di negeri ini semakin juga mendapatkan kebebasan untuk beribadah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat anak Tuhan telah memberikan persembahan, Engkau berkati tangan-tangan mereka. Bukan pintu, bukan mobil mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan selalu berhasil. Dimanapun mereka berada, tanah yang mereka injak akan subur. Mereka semakin naik bukan semakin turun. Mereka semakin maju bukan semakin mundur. Dan Engkau pakai mereka sebagai alat-Mu untuk memberitakan kebenaran kepada semua orang. Itulah kerinduan kami Tuhan Yesus. Dan inilah doa kami serahkan di tangan-Mu Tuhan. Jika masih ada yang kami butuhkan, yang belum kami minta, Kau berikan kepada kami. Jika ada yang tidak sesuai kehendak Tuhan, ampuni kami Tuhan. Biarlah kiranya kehendak Tuhan saja yang jalan kehidupan kami. Kami menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara kita semua bangkit berdiri, mari kita terima berkat. Saudaraku sekalian, perhatikan firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, lakukan dalam kehidupan. Maka berkat ini juga akan sempurna dalam hidup. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudaraku sekalian, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan pujian buat Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Katakan di waktu saya, Dia selalu menemani. Dia selalu menemani. Sekali lagi, ada satu sobat yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah sendirian, waktu ku sendiri, Dia selalu menemani diriku. Dia selalu menemani. Namanya siapa saudara sekalian? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terpujilah Tuhan, saat ini kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita, mengingatkan kita untuk lebih lagi di dalam Tuhan, bagaimana ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, lebih lagi kita mau berprestasi dalam hal yang baik gitu yang pastinya ya. Dan jangan hanya mengejar prestis dalam artian status sosial atau pengakuan sosial gitu. Jadi jangan demi dilihat orang, tapi mari kita kejar prestasi dan biarlah kita diakui oleh Tuhan itu lebih daripada apapun gitu ya.
Nah tadi saya sempat lihat gitu, baca-baca bahwa Bill Gates masih termasuk 5 besar, tapi bukan yang terkaya. Karena ada yang tahu siapa yang terkaya? Elon Musk. Elon Musk terkaya, dia yang punya ini apa? Twitter. Tesla. Jadi dia sekarang yang paling terkaya, dan ternyata dia ini sempat main film di filmnya Iron Man gitu. Jadi di salah satu filmnya Iron Man ini dia jadi cameo, dan daerahnya dia itu yang di filmnya Iron Man itu punyanya dia. Gitu. Itulah orang-orang terkaya ya kita kayak. Dan mereka ini tuh duitnya udah nggak berseri, dan kerjaannya mereka tuh filantropi gitu. Filantropi tuh artinya dia tuh seneng nyumbang. Jadi orang-orang kaya mereka tuh nyumbangnya udah bukan cuma nyumbang sekedar orang kaya, orang miskin atau apa tuh panti asuhan, enggak, dia beli negara. Jadi itu mereka seperti itu gitu. Jadi ketika ada negara-negara kelaparan dan segala macam, itu mereka yang biayain gitu, saking duitnya udah nggak berseri ya. Oke, terima kasih untuk hambanya sudah mengingatkan kita. Jadi kita harus lebih lagi bergiat di dalam Tuhan. Seperti tadi dibilang, diingat kalimat itu tadi, kalau kamu lahir miskin itu bukan salahmu, tapi kalau kamu mati miskin itu baru kesalahannya kita gitu. Jadi untuk kita yang ada di sini yang merasa belum apa-apa, itu ada loker di share, itu coba dikerjain gitu. Jadi jangan cuman hidup gue gini-gini aja, tapi giliran kalian dibantu, ada informasi, kalian nggak mau bergerak gitu loh. Jadi jangan seperti itu. Tapi informasi yang kita bagikan, yang kita sharing itu tuh ya semata-mata karena kita pengen kalian juga yang ada di sini tuh berubah gitu loh, terangkat. Jadi nggak cuman hidupnya tuh gini-gini aja. Apalagi ini daerah Bekasi, saya mainannya daerah Jakarta, Sudirman, jadi tuh ngelihatnya tuh yang gedung-gedung tinggi gitu. Jadi kalau ngeliat ke sini ya elah gini banget Bekasi gitu, rasanya gimana gitu. Nah, jadi mari teman-teman yang ada di sini ayo kejar gitu. Jadi jangan sampai, ya kita nggak ngejar kekayaan, tapi jangan sampai kita mengeluh dengan keadaan kita tapi kita nggak berusaha apa-apa gitu intinya gitu ya. Lalu terima kasih untuk yang sudah melayani hari ini, WL, singer, terus pemain musik, LCD, terus usher, terus penjaga kamera, kolektor, dan yang berdoa hari ini, semuanya yang bekerja hari ini, kiranya Tuhan yang membalaskan berlipat kali ganda. Lalu untuk minggu depan, kita masuk di minggu kedua bulan Agustus, tanggal 11 Agustus, worship leader dilayani oleh saudara Joy, lalu singer dilayani oleh saudara Dasman dan Ray, usher dilayani oleh saudara Rian, Devan, dan Peniel, Infocus dilayani oleh Ras, kolektan dilayani oleh Ete, lalu firman Tuhan dilayani oleh Bapak Guru Begea, lalu musik dilayani oleh saudara Dedi, doa persembahan oleh Ibu Yeni, lalu doa penyerahan dilayani oleh Bapak Pimpinan Jemaat, lalu keterangannya testimoni Sunday. Jadi silakan yang mau berikan kesaksian minggu depan boleh sambil bercerita. Lalu juga di minggu depan ini kita diadakan ibadah di tempat ini untuk ibadah kaum wanita sektor 8 gitu. Jadi nanti setelah ini kita latihan terakhir kayaknya ya, atau minggu depan masih nunggu nggak sih latihan lagi? Enggak. Kayaknya enggak ya. Ya jadi ini latihan terakhir kaum wanita, lalu juga latihan terakhir juga untuk pelayanan ibadah gitu. Jadi mari kita sama-sama bergiat. Lalu ibadah tengah minggu di hari Jumat jam 7:30 malam di tempat ini. Silahkan hadir, silahkan untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Lalu ibadah youth hari Sabtu jam 7 malam. Jadi silahkan teman-teman yang masih pemuda, ajak teman-temannya, ajak saudara-saudaranya untuk hadir di ibadah youth. Lalu latihan hari Sabtu, waktunya silakan disepakati sendiri. Ada tambahan? Udah, itu aja ya. Oke, saya rasa itu aja cukup, saya kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita.
Mari kita segera akan bersama-sama dengan hamba Tuhan dan juga memberikan persembahan. Yang ketiga, sembah itu kita puji bagi Tuhan. Nama itu ikat hatiku. Puji Tuhan.